Takdirku menikahi Om. Bab. Anjak dari duduknya. Hendak menyiapkan makan malam. Dia sibuk di dapur sementara Sally masih terus belajar. Ketika aroma sepiring nasi goreng dihidangkan di depan Sally langsung berlarian menuju kamar mandi karena rasa mual yang begitu menderanya. 40. Sally memuntahkan apapun yang ada di dalam perutnya. Makan siang yang tidak terlalu banyak ia makan tadi siang keluar semua tanpa bisa dicegah sama sekali. Hari-harinya sangat membosankan sebab bahkan jikalau keluar dari apartemen pun Yuda akan mengawasinya dengan sangat ketat. Hanya dengan lelaki itu ia bisa keluar dari kurungan sangkar emas yang suaminya itu ciptakan. Dulu tempat yang membuat ia merasa nyaman berubah bagaikan penjara yang setiap hari menyiksanya. Yang terlalu keras kepala tidak ingin mengakui kesalahan memang menjadi sumber masalah utama. Sally tetaplah Sally. Menganggap seharusnya Yuda tidak bersikap sedemikian kasar pada Regan yang notabene semua sumber masalah adalah berasal dari dirinya. Yang ia tuntut hanyalah, kenapa suaminya itu tidak bertanya lebih dulu saat itu dan mencecar ia dan Regan di tempat. Kenapa malah main hakim sendiri? Pun dengan pertanyaan seputar menjebak Regan, lelaki itu sama sekali enggan menjawab. Ia tidak menyangkal ataupun menerima tuduhan tersebut. Membuat Sally malah semakin yakin kalau memang lelaki itu yang menjebak Regan dan membuat mantan kekasihnya itu melakukan hal amodal yang seharusnya tidak dilakukan. Kita periksa ke dokter sekarang, Sally, ucap Yuda yang setia memijat tengkuk Sally agar perempuan itu lebih nyaman. Kamu makan sesuka hati kamu. Saya khawatir gejala ini malah akan membahayakan kamu. Masalah lambung tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sebagai tenaga medis, maka Yuda berpikir secara rasional. Mual muntah tidak selalu erat kaitannya dengan masalah kehamilan, bisa disebabkan juga karena masalah pencernaan yang tidak sehat. Sally benar-benar tidak memperhatikan asupannya selagi mereka berdua berseteru dan Nasih menemukan jalan yang buntu. Sally membilas mulutnya, membasuh wajahnya agar terasa lebih segar. Entahlah, beberapa hari ini perutnya terasa tidak nyaman, asal mencium sesuatu yang tidak menyenangkan langsung membuatnya muntah. Pun begitu dengan beberapa aroma pengharum ruangan yang Sally minta untuk diganti sebab ia juga mendadak tidak menyukai aroma tersebut. Sally memutar tumitnya meninggalkan wastafel dan melangkah keluar dari kamar mandi. Ia bahkan mengabaikan sang suami yang terus mengekorinya selagi ia merasa tidak nyaman dengan tubuhnya sendiri. Jujur saja lelaki itu sangat perhatian. Hanya dirinya saja yang keras kepala dan tidak bisa menurunkan egonya. Bahkan sesuatu yang ia perjuangkan kemarin tidak tahu bagaimana nasib akhirnya. Yang sedang ia bicarakan saat ini tentu tentang janin Monique. Apa bayi teman sekelasnya itu bisa terselamatkan? Apa Monique tetap menggugurkan janin tidak berdosa itu? Membayangkan bagaimana makhluk tidak berdosa itu direnggut secara paksa kehidupannya membuat Sally tidak rela. Kasihan sekali rasanya. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa selagi dikurung dan diawasi seperti ini. Yuda langsung menggenggam tangan Sally, membawa gadis itu ke kamar mereka. Saya ambilkan makan malam kamu tadi. Makan sedikit lalu kita ke rumah sakit. 41. Sally mendesahkan napasnya lelah. Ia merindukan kehidupannya yang normal. Ia ingin kembali ke sekolah dan bertemu dengan teman-temannya. Mereka semua pasti heran dan bertanya-tanya kemana saja dirinya selama sebulan ini tidak menampakkan batang hidungnya. Enggak, Kak. Sally enggak selera. Sally malah merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Ia tidak menginginkan apapun saat ini kecuali bisa membuat dirinya terbaring nyaman dan mengenyahkan segala penat yang ia rasa. Yuda menghela napas pelan.
Ia menuang segelas air mineral yang terletak di atas nakas lalu memerintahkan Sally untuk duduk dan meminum air tersebut. Enggak, Kak. Nanti Sally muntah lagi kalau minum. Nanti aja kalau mualnya udah reda. Yuda berdecak. Tentu saja tidak suka mendengar perintahnya tidak didengar. Kamu bisa dehidrasi berat kalau seperti ini. Biar aja dehidrasi berat, kalau bisa malah mati sekalian biar nggak lagi dikurung kayak gini. Yuda menggeram tertahan. Tentu saja hatinya sudah kebat-kebit menahan segala emosi yang membumbung dalam dadanya. Dengan sikap kamu yang seperti ini tidak akan lantas membuat saya melepaskan kamu, Sally. Saya akan semakin mengikat kamu di sini. Sally mendesahkan napasnya kasar. Merasa geram setengah mati. Kak Yuda bahkan udah ngelakuin hal itu sama Sally selama sebulan, Kak. Itu karena kamu terus saja keras kepala Sally. Bahkan rasa menyesal tidak sedikit pun ada dalam hati kamu. Apa kamu pernah berpikir untuk minta maaf ke saya? Sally mendengkus. Tentu saja ia memiliki rasa bersalah dan sempat ingin meminta maaf saat itu juga pada suaminya. Namun cara lelaki itu yang langsung main hakim sendiri membuat dirinya enggan dan menalah mengubur dalam semua perasaan bersalah itu. Karena Kak Yuda juga udah bersikap seenaknya. Kak Yuda udah nganiaya orang yang bahkan dia nggak ada salah. Yuda menarik lengan Sally dan membuat gadisnya itu terduduk. Dia sudah berniat melecehkan kamu Sally. Kalau saya tidak datang tepat waktu, entah apa yang terjadi pada kamu saat itu. Kenapa tidak sedikit saja kamu buka pikiran kamu itu? Regan kayak gitu karena pasti kesel sama Sally, Kak. Udah berapa kali Sally bilang ke Kak Yuda kalau semua salah Sally. Yuda kembali menyodorkan segelas air minum tadi pada Sally. Minum. Kamu bisa dehidrasi, Sally. Sungguh, Yuda menekan segala sisi kemarahannya terhadap gadis ini. Bagaimanapun ia mencoba untuk bersiap baik, perempuan ini tidak juga segera menangkap niat baiknya. Yang ada di kepalanya hanyalah kesalahannya. Enggak, minum, Darl. Kamu bisa marah lagi setelah kamu memiliki energi. Bahkan Sally tidak ada kapok-kapoknya sudah diberikan hukuman sedemikian rupa di dalam ruangan merah itu. Hampir setiap hari mereka melakukannya. Seperti minum obat, semakin hari Yuda malah semakin kecanduan terhadap istri keras kepalanya ini. 42. Enggak. Kamu. Sally bahkan sudah melucuti pakaiannya sendiri. Membuat tubuhnya polos tanpa diperintah. Ia tahu apa yang akan ia dapatkan setiap kali membangkang. Sesekali di kamar aja. Udah lama, kan gak di sini. Santai sekali kalimat Sally. Seolah hukuman itu sudah menjadi kebiasaannya. Bahkan rasa perih yang lelaki itu ciptakan perlahan menjadi teman sehari-harinya. Tentu saja Yuda tidak melewatkannya. Ia sambar bibir istrinya itu dan melumatnya dengan keras. Perempuan ini selalu bisa mematik sisi terliarnya. Bahkan sepasang gundukan padat itu sudah berada di tangan Yuda dan lelaki itu remat dengan keras. Dan pada akhirnya malam itu mereka habiskan di dalam kamar. Sally bahkan dibuat memekik entah untuk berapa kali. Sampai pada pagi hari, Sally pun melewatkan sesi ujian daringnya yang seharusnya berlangsung pagi ini. Bangun dalam keadaan polos, Sally mendapati tubuhnya masih dipeluk oleh sang suami. Ia pun melirik sekilas dan mengamati wajah lelaki yang masih tertidur lelap itu. Sungguh, entah dirinya gila atau apa, ia semakin jatuh cinta pada suaminya sendiri. 43. Mas, udah sebulan Sally nggak masuk sekolah. Dia daring terus, Naura jadi khawatir banget deh, Mas. Naura pengen banget main ke apartemennya, tapi Naura sungkan sama Kak Yuda. Braga menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan.
Ia tidak bisa apa-apa sebab Yuda sudah menceritakan segalanya pada keluarga besarnya terkait kelakuan Sally yang mendatangi apartemen Regan dan tidak sama sekali menyesal. Adiknya yang sangat keras kepala itu memang layak mendapatkan pelajaran menurutnya. Bahkan ia tidak berkaca dari pengalaman saudaranya sendiri yang bahkan menuai petaka usai terlibat dengan sang mantan. Memang sebaiknya kita nggak kesana dulu, yang jelas Braga sambil menyuapi sang istri bubur jagung yang ia buat tadi. Yang dia lakukan memang keterlaluan. Dia ke rumah mantan pacarnya tanpa sepengetahuan suaminya. Dan kalau Yuda nggak datang tepat waktu, udah jelas Regan sama Sally nggak bakal sekedar hampir ciuman. Naura mendesahkan napasnya pelan. Iya, sih. Tapi kalau dikurung kayak gitu Sally-nya apa nggak stres? Mas. Braga mengulurkan kembali sendok berisi bubur itu ke depan mulut istrinya. Yuda sering ngabarin mama dan video call bareng, kok. Sally kelihatan sehat dan bahkan makin berisi. Naura mengernyitkan dahinya. Berisi. Kok bisa? Sally itu paling susah banget gemuk, Mas. Apalagi berisi. Braga mengendikkan bahunya. Mungkin karena energinya kesimpan cukup banyak. Di rumah aja nggak ngapa-ngapain pasti juga berpengaruh sama berat badan dia. Naura pun mengangguk-angguk paham. Yang dikatakan suaminya itu ada benarnya juga. Udah, Mas. Kenyang banget Naura. Oke. Braga pun kemudian menghabiskan bubur sisa istrinya itu dan menghabiskannya tanpa sisa. Belajar dari kesalahannya, ia memperlakukan Naura layaknya tuan putri seperti ayah gadis itu memperlakukan anaknya. Bahkan Naura tidak diizinkan kesusahan sedikitpun oleh Hans terlebih karena gadisnya itu hamil. Sampai saat ini, bahkan ia belum berhasil membawa Naura pulang ke rumah mereka. Tapi setidaknya, dengan menginap sehari 2 hari seperti ini sudah mengobati rasa rindunya. Ya, sudah 2 hari sejak Jumat malam Naura berada di rumah mereka. Hingga Minggu sore ini, gadis itu seharusnya akan minta diantarkan pulang. Biar Naura cuci mangkuknya, Mas, ucap Naura meraih mangkuk kosong bekas bubur yang baru saja Braga habiskan. Nggak usah, Yang. Kamu duduk aja, biar Mas yang beresin. Tapi Naura itu udah kebanyakan duduk, Mas, protes Naura. Mas bikin bubur Naura cuma nemenin di dapur. Udah mateng buburnya tinggal duduk dan makan. Sekarang cuma mau cuciin 1 mangkok aja juga tetap disuruh duduk. Nanti lama-lama Naura lumpuh nggak bisa jalan nih kalau disuruh duduk terus. Braga langsung berdecak tidak suka mendengar ucapan Naura. Ngomong yang baik-baik. Nggak ada lumpuh-lumpuh. Kamu harus sehat. Nurut apa kata suami. Kalau kamu udah lahiran, anak bisa disambi, nggak apa-apa cuci piring. Sekarang fokus sama kehamilan kamu. Naura yang kini malah mendesahkan napasnya lelah. Nggak di rumah papa, nggak di rumah suami, Naura. 44. Ini kayak dilarang banyak gerak. Padahal banyak gerak kan bagus, buat supaya mudah lahiran. Siapa bilang? Protes Braga. Justru kehamilan trimester 1 ini kamu harus banyak istirahat, harus banyak rebahan. Kamu nggak inget udah bikin kita semua panik karena perdarahan yang kamu alami beberapa waktu lalu. Diingatkan soal flek yang pernah ia alami kontan membuatnya merasa bersalah. Kalau bukan karena asisten pribadinya yang mengadu pada Braga, maka lelaki itu tidak akan tahu kalau anak dan istrinya berada dalam bahaya. Iya, Mas. Maaf. Naura kirain cuma flek biasa aja, nggak separah itu. Nggak tahu bakal berlanjut kayak kemarin. Sejujurnya saja ia ingin sekali segera menarik Naura bersamanya. Namun solusi dari Hans jika istrinya itu akan lebih aman berada di mansion sebab banyak orang yang akan menjaga membuatnya berpikir lain.
Ada benarnya juga. Naura akan lebih aman jika berada di rumah orang tuanya selagi ia bekerja. Jangan ulangi lagi, Yang. Apapun yang kamu rasakan tolong kasih tahu ke Mas. Jangan kamu simpan dan tutupi. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, paham? Naura langsung mengangkat telapak tangannya memberikan mode hormat. Siap, paham Pak Dokter. Braga tertawa kecil. Menjepit hidung mancung perempuan itu menggunakan jemarinya lalu menariknya pelan. Cantik banget istri Braga. Naura mencebikkan bibirnya. Mau berapa kali sehari sih bilangin Naura cantik, Mas? Kedua tangan Braga terulur untuk menyelipkan rambut Naura ke belakang telinga. Tangannya pun dengan lembut menangkup wajah cantik istrinya tersebut. Kalau bisa 1000 kali sehari, Mas juga akan lakukan, Yang. Gombal, ih, ucap Naura tersipu malu. Serius, Yang. Braga pun menggeser duduknya ke belakang Naura. Memeluk perempuan itu dari belakang. Inilah yang ia sukai dari momen duduk berlesehan seperti ini di ruang tamu rumah mereka. Bebas berpelukan di mana saja dan kapan saja. Wangi banget kamu. Braga mengecupi leher istrinya, membuat bulu kuduk perempuan hamil itu merinding. Geli, Mas. Protes Naura. Namun lelaki yang terlalu gemas dengan istrinya itu seolah tidak peduli. La tetap menyematkan kecupan-kecupan kecil di batang leher halus tersebut. Tangannya bahkan kini dengan gemas mengusap perut yang sudah terlihat menonjol tersebut. Mengandung 3 bayi tentu saja membuat ukuran perutnya tidak sesuai dengan usianya. Padahal usia kandungannya baru 12 minggu, tapi sudah tampak seperti 18 minggu. Untung saja di sekolah ia masih bisa mengakali kondisinya dengan selalu menggunakan jaket hoodie. Mas, kalau nanti perut Naura jelek keriput nggak kenceng kayak gini lagi, Mas bakal tetap sayang nggak sama Naura? Braga menumpukan dagunya di pundak sang istri. Kenapa kamu ngomong kayak gitu, Yang? Soalnya Naura pernah googling, perut perempuan yang bekas hamil kembar itu bisa keriput banget setelah lahiran. Menggelambir gitu. Takutnya Mas geli lihatnya nanti. 45. Tangan itu tidak henti bergerak nakal di atas perut sang istri. Bahkan kini dengan lincahnya menyelinap di antara kaos tipis yang perempuan itu gunakan. Kulit istrinya memang benar-benar sehalus itu. Nanti kita bisa olahraga biar perut kamu nggak seperti itu. Braga meraih tangan istrinya tuk ia kecup punggung tangannya. Bukan karena Mas bakal geli lihat bentuk perut kamu tujuan olahraga itu, tapi buat kenyamanan kamu sendiri. Kalau badan ringan, kamu pun enak bergerak. Tapi itu nanti, setelah kamu stabil nyusuin kembar. Yang penting urus anak-anak dulu, iya. Naura menjadi sangat mudah menurut sekarang. Pengalaman buruk mereka menjadikan mereka berjanji untuk membangun komunikasi lebih baik lagi. Mas pengen banget kita tinggal berdua, Yang. Kapan kira-kira bisa bawa kamu dari rumah Hans? Braga mengangkat tubuh Naura agar duduk di pangkuannya, memutar tubuhnya agar mereka saling duduk berhadapan. Tapi Mas kepikiran kalau kamu di rumah sendirian. Naura mengalungkan tangannya di leher suaminya. Naura kan sekolah sampai sore, Mas. Kalau Mas mau, sebenarnya Naura bisa aja pindah. Braga menghela napasnya pelan. Tapi Mas sering pulang malam. Dari sore ke malam itu waktu yang riskan. Kamu sendirian di rumah. Perempuan cantik itu menyatukan keningnya dan kening Braga. Bahkan Naura udah sering sendiri sedari kecil, Mas. Mas khawatir soal apalagi kalau tentang kemandirian Naura. Bukan begitu maksud Mas. Mas ninggali kamu itu sama aja ninggalin 4 orang, sayang. Nggak akan bisa tenang Mas kalau begitu. Memang sebaiknya kamu di rumah papa kamu dulu. Naura mengecup gemas bibir Braga.
Ya udah, Naura terserah Mas aja. Tapi jangan deket-deket sama Dev kalau dia di sana. Naura terkekeh, suaminya ini ternyata cemburu pada pamannya sendiri. Kita cuma ngobrol biasa kalau ketemu, Mas. Lagian dia juga udah punya diva. Nggak cocok rasanya kalau Mas cemburu. Nurut aja bisa, Yang. Apartemen Yuda. Kita periksa malam ini, Sally, tegas Yuda tidak mau dibantah. Udah lebih dari 5 kali kamu muntah-muntah. Nunggu dehidrasi. Sally yang sedang latihan matematika di meja sofa ruang tamu itu hanya diam saja. Malas sekali menanggapi Yuda. Enggak, Kak Yuda aja yang periksa sana. Sally nggak mau. Sally beranjak dari duduknya, membawa buku pelajarannya dan berjalan menjauhi Yuda. Kamu nggak bisa dengerin saya baik-baik, Sally. Enggak tuh, kenapa? Gigi Yuda bergemeletup, geram bukan main pada istrinya yang benar-benar menguji kesabarannya. 46. Sally kembali beranjak dari tempat duduknya. Rasa mual itu semakin menderanya. Entah terkena penyakit apa dirinya saat ini. Mungkinkah mak atau gangguan lambung akibat makannya yang tidak teratur kini tengah menggerogotinya. Rasanya sangat menyiksa sekali. Bahkan kini Yuda sudah kembali berada di belakangnya dan kembali memijat tengkuknya agar ia bisa merasa nyaman. Entah sudah berapa kali cairan kental berwarna kuning itu membuat lidahnya terasa pahit, membuatnya semakin merasa tidak nyaman. Napasnya pun kini kembali tersengal dan memburu. Keringat dingin sebesar biji jagung pun mulai menghiasi kepalanya. Sungguh, ia merasa tidak nyaman seperti ini. Setelah berkumur dan membasuh wajahnya, Sally pun membawa langkahnya keluar dari kamar mandi. Namun, perasaan pening yang sangat mendera itu kembali menyiksa dirinya. Perempuan itu memegangi kepalanya yang terasa sakit, tubuhnya bahkan limbung sebab semua anggota tubuhnya terasa tidak beres. Dengan sigap sang suami yang berada di belakangnya langsung menangkap tubuh Sally dengan mudah. Kakak.